Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Senin 27 Juli 2020, Pekan Biasa ke-17 dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita kali ini adalah yang tersembunyi dinyatakan. Yang kedua, Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pernah kita merenungkan tema yang sama ini beberapa hari yang lalu. Dalam permenungan yang lalu kita merenungkan tentang doa Yesus yang bersyukur karena yang tersembunyi dinyatakan Bapa kepada orang kecil dan sederhana. Hari ini dengan tema yang sama kita hendak merenungkan bahwa Yesus perlahan-lahan mengajarkan orang banyak tentang hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan lewat perumpamaan-perumpamaan. Matius pasal 13 ayat 35, Mazmur pasal 78 ayat 2. Dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, Yesus menanamkan dalam diri orang banyak bahwa kerajaan surga itu tidak jauh dari kita. Kerajaan surga itu merupakan situasi hidup kita sehari-hari. Karena surga adalah kebahagiaan dan sukacita, damai sejahtera dan ketenangan. Surga adalah nyanyian syukur dan pujian yang tidak pernah putus. Biji sesawi yang kecil menghasilkan pohon yang besar. Ajaib bukan? Itulah sebuah proses di mana sukacita dan kebahagiaan tidak kita terima secara instan, tetapi lewat sebuah proses yang panjang. Kita memulai proses dari sesuatu yang kecil dan sederhana menuju ke sesuatu yang besar yang bisa merangkul dan memayungi banyak orang. Matius pasal 13 ayat 32. Yang kecil tidak selamanya lemah dan ketiadaan kekuatan. Seperti ragi, sedikit ragi bisa mengubah puluhan kilo tepung menjadi sesuatu yang lebih berguna, yakni menjadi roti yang enak disantap. Matius pasal 13 ayat 33. Untuk menjadi makanan yang enak, para pembuatnya pun berproses. Dalam proses itu perlu kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Itulah cara meraih surga dalam tanda petik, alias kebahagiaan. Kita membayangkan jika biji sesawi itu dalam proses tumbuhnya pasti banyak himpitan semak duri, namun tetap bertahan dan terus bertumbuh hingga akhirnya menjadi pohon yang menaungi semua yang membutuhkan naungan. Kita juga bayangkan jika ragi yang dicampur dalam tepung itu tidak memiliki kekuatan untuk mengubah tepung, pastilah makanan yang enak tidak akan tercipta. Karena itu, jangan pernah meremehkan yang kecil, karena dia memiliki daya tumbuh dan daya ubah, dan melahirkan kebahagiaan dan sukacita. Kita bercermin pada Sang Sabda yang menggenapi firman yang disampaikan Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Matius pasal 13 ayat 35. Mazmur pasal 78 ayat 2. Saudaraku terkasih, saat kita meremehkan yang kecil dan minoritas, kita telah terperangkap dalam pandangan mayoritas yang keliru. Karena yang kecil dan minoritas memiliki daya ubah yang membahagiakan semua. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang terus-menerus mengungkapkan yang tersembunyi dengan cara yang sederhana, memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.